سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada surah Nuh. Sudah memasuki ayat ketiga. Kita sudah mengatakan Nuh itu adalah sebuah panggilan. Nama asli beliau itu bukan Nuh, tetapi Abdul Ghaffar. Ada yang mengatakan Abdul Yashkur atau Abdul Syukur. Makanya dipanggil Nuh karena beliau itu selalu ngomong, selalu berdakwah, maka dipanggil Nuh. Nuh itu banyak ngomong artinya. Maka dipanggil Nuh oleh kaumnya. Sekarang kita memasuki ayat yang ketiga. Ini masih inti dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ini kita kalau cerita tentang Nabi Nuh, kita kan terbayang air meluap, air tanah itu meluap, kemudian air hujan itu turun terus-menerus tanpa henti-hentinya. Tetapi sebelum kejadian itu, ini ada di dalam tafsir Al-Qurtubi dan dalam Al-Baghawi. Jadi ketika mereka itu sebelum ditenggelamkan oleh Allah, mereka diberikan 3 musibah oleh Allah. Jadi musibah ini seperti digambarkan oleh Allah duna adzabil akbar, ya sama seperti musibah yang lain. Musibah ini cuma musibah kecil, musibahnya kecil. Supaya apa? Supaya mereka kembali dan beribadah kepada Allah, teringat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya dalam tafsir Al-Qurtubi dan Al-Baghawi, sebelum mereka ditenggelamkan oleh Allah, mereka diberikan 3 musibah. Musibah yang pertama apa? Habasa anhumul matar. Hujan tidak pernah diturunkan oleh Allah. Dalam satu riwayat dikatakan 40 tahun. Jadi bayangkan saja hujan tidak turun 40 tahun. Nikmat tidak diturunkan 40 tahun. Padahal air itu waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Saya sudah menjadikan dari air itu sumber kehidupan. Kehidupan bagi manusia, kehidupan bagi binatang, bagi tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Kalau tidak ada air, bayangkan saja. Memang yang diputuskan oleh Allah itu adalah air hujan. Tetapi air tanah masih ada. Walaupun air tanah masih ada, tapi kualitasnya nggak bagus kualitasnya. Kenapa? Karena semuanya memang berasal dari hujan. Hujan itu diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. Yang kedua, fa'aqama nisa'u arhamihinna arba'ina sana. Selama 40 tahun, istri-istri mereka tidak bisa mengandung. Ya, diberikan penyakit oleh Allah tidak bisa mengandung. Ini maknanya selama 40 tahun mereka tidak punya keturunan. Ya, 2, ini penyakit yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada pembangkang Nabi Nuh. Sudah, yang ketiga, fa'ahlakat mawashihim wa zuru'uhum. Semua tanaman mereka mati. Binatang-binatang juga mati. Bagaimana tidak mati? Air tidak ada lagi. Yang mereka konsumsi cuma air tanah dalam kapasitas yang sedikit. Apa yang mereka lakukan ketika sudah melakukan 3 hal ini? Mereka menghadap Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ini namanya munasabah ini. Munasabah itu hubungan ayat ini, hubungan cerita yang barusan ini dengan ayat yang ini yang akan kita baca sekarang ini. Munasabah berbeda dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat. Munasabah itu kolerasi, hubungannya ada apa? Ya, ini beda dengan asbabun nuzul. Setelah itu mereka fadhahabu fansarafu ila Nuhin wa qalu, mereka mendatangi Nabi Nuh alaihissalam dan mengatakan kepada Nabi Nuh,
wahai Nabi Nuh, kami diberikan musibah tiga musibah bertubi-tubi. Bagaimana cara menghilangkan musibah itu? Ya. Kita kan begitu juga. Ini Allah mengajarkan bagaimana kalau satu kampung, satu desa, satu negeri diberikan musibah oleh Allah. Ini sudah 3 musibah. Bisa hilang 3 musibah dengan 3 solusi. Ya, diberikan solusi oleh Nabi Nuh alaihissalam melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Kita begitu juga. Ketika negeri ini penuh dengan musibah, negeri penuh dengan masalah, keluarga kita mulai dari keluarga dulu. Keluarga ada masalah, ada problem, ada ini, ada itu. Atau negeri, atau sebuah kampung, atau lebih dari kampung lagi, atau lebih besar lagi sebuah negeri ditimpa musibah. Hujan tidak turun, atau turun hujan tidak berhenti, atau gempa selalu. Maka ketika mereka menghadap Nabi Nuh alaihissalam, ada 3 pesan Nabi Nuh. Ya, ini yang akan kita baca sekarang pada ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Yang pertama, beribadahlah kepada Allah. Ibadah yang dimaksud di sini, penafsir sepakat kalau ibadah yang diterima cuma ibadah yang ikhlas karena Allah. Sedangkan ibadah yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya ditolak. Ya, maka beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas. Di dalam Taurat dan Injil, di situ juga menganjurkan kepada Bani Israel untuk selalu ikhlas dalam beribadah. Bani Israel kan bayar zakat juga. Bani Israel kan salat juga. Kalau salatnya Bani Israel itu tidak ikhlas, zakatnya tidak ikhlas, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Ini pengertian wa'budullah, ya. Pengertian yang kedua, dalam tafsir Al-Qurtubi, utruku maharimu. Tinggalkanlah apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita masih makan haram, masih menzalimi orang lain, masih mengambil hak orang lain, masih merampas punya orang lain, maka jangan pernah harap musibah itu akan diangkat oleh Allah. Jadi makanya ini pesan Nabi Nuh kepada kaumnya. Kalian kalau tidak mau menyembah Allah, maka musibah itu masih tetap ada sama kalian. Sampai mati kalian masih ada musibah. Kalau kalian tidak meninggalkan yang haram. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sudah 2. Di dalam tafsir Ibnu Arabi adalah salah satu penafsir yang melalui beliau menafsirkan Al-Quran melalui pendekatan sufistik, sufi, tasawuf. Beliau melihat ayat ini, u'budu itu, beribadah itu harus memiliki 3 unsur. Ya, ini ibadah. Kalau tidak ada 3 unsur, maka tidak dikatakan sebagai sebuah ibadah. Yang pertama apa? Mujahadah. Ini kita masih pada poin pertama ini. Poin pertama, tafsir yang ketiga. Makna u'budu di situ, seorang harus ada 3 hal. Ini kata Ibnu Arabi. Yang pertama, mujahadah. Jadi mujahadah itu ibadah harus ada pengorbanan. Kalau tidak ada pengorbanan, bukan ibadah namanya. Kita datang salat subuh ini berjamaah membutuhkan pengorbanan. Kita korbankan tidur kita, korbankan waktu kita untuk pergi salat berjamaah. Nanti zuhur begitu juga. Kita tinggalkan kantor kita, tinggalkan aktivitas kita, kita meninggalkan mengorbankan waktu kita pergi untuk salat zuhur. Ini pengorbanan. Kalau tidak ada pengorbanan berarti bukan ibadah namanya. Itu bukan ibadah. Maka ibadah itu harus dengan pengorbanan. Kita bayar zakat itu pengorbanan juga. Mengorbankan harta kita, mengorbankan apa lagi? Yang jelas yang dikatakan ibadah itu harus ada nilai pengorbanan. 1. Yang kedua, akan dikatakan ibadah kalau ada mujaradah. Mujaradah adalah di dalam hati kita tidak ada lain maksud lain kecuali semua kita lakukan karena Allah. Kita salat karena Allah, membantu orang lain karena Allah, beribadah karena Allah, baca Quran karena Allah, semua karena Allah. Tidak ada unsur pimpinan di situ. Saya pergi karena takut kepada pimpinan, saya pergi karena takut kepada ini, karena takut kepada itu. Maka ibadah di situ tidak diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mujaradah. Jangan sampai menjadi seperti orang munafik. Orang munafik itu mudabdabina baina dzalik. Dia tidak termasuk orang musyrik, dia bukan musyrik dan dia bukan kafir. Tetapi dia juga bukan mukmin. Dia bukan mukmin. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia salat, dia beribadah, dia puasa, tetapi dia tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Munafik ketika Rasulullah berada di Madinah itu banyak sekali munafik.
Abdullah bin Nabtal, Abdullah bin Salul. Kemudian ada banyak lagi beberapa orang-orang munafik pada masa Rasulullah SAW ketika berada di Madinah. Mereka salat bersama Rasulullah. Mereka beribadah bersama Rasulullah. Bahkan Abdullah bin Salul ikut perang bersama Rasulullah SAW. Ikut perang lagi. Makanya Allah mengatakan, ya Muhammad, di dalam surah Ali Imran, ya Muhammad, si fulan munafik dia ya Muhammad. Dia cuma ikut-ikut kamu saja. Dia beribadah gara-gara ada kamu. Kalau tidak ada kamu tidak beribadah. Baru Nabi Muhammad tahu, sehingga Nabi Muhammad naik ke atas mimbar dan Nabi Muhammad menunjuk satu-satu. Ya fulan, kamu munafik, keluar kamu dari masjid ini. Kamu munafik, keluar dari masjid ini. Kamu munafik, keluar dari masjid ini, kata Rasulullah SAW. Jadi artinya jangan jadi orang munafik. Karena munafik itu tidak ada masuk kemana-mana dia. Golongan ini tidak, golongan ini tidak. Ketika dia bersama orang mukmin dia salat, dia beribadah. Ketika bersama orang kafir dia juga salat dan beribadah bersama mereka. Ketika bersama orang mukmin mereka berbincang tentang keimanan dan lain sebagainya. Ketika bersama orang kafir cerita tentang kemusyrikan dan lain sebagainya. Ini orang munafik. Sehingga di dalam Al-Quran digambarkan mudzabdzabina baina dzalik. Mudzabdzabin itu tidak kemari dan tidak ke sana dan tidak kemari. Tidak ada golongan mana-mana. Cuma dia ini mereka akan dimasukkan oleh Allah fit darkil asfali minan nar. Daripada neraka paling bawah orang-orang seperti ini. Ini dua. Yang ketiga dari pengertian yang pertama, ya u'budullah. Pengertian dari pertama menurut Ibnu Arabi, yang ketiganya adalah istiqamah. Maka yang dikatakan ibadah itu, yang ibadah yang disenangi itu dilakukan secara kontinu, terus kontinu. Walaupun ibadah itu kecil dan sedikit. Lebih baik kita duduk berzikir sebentar selama 1 menit. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita baca 1 menit. Daripada kita baca 1 jam, setelah sebulan depan itu kita nak baca lagi, Pak, ada istighfar lagi. Kita tanya kenapa enggak ada istighfar? Capek kali sudah. Sekali istighfar 1 jam, ada istighfar lagi. Lebih bagus kita lakukan sedikit tapi kontinu sampai kita meninggal dunia. Ini sama seperti orang kalau ngaji itu waktu orang meninggal macam ya, ketika ada orang meninggal coba Quran Yasin wal Qur'anil Hakim yang ulang-ulang berdua. Tapi ketika tidak ada orang meninggal lagi, kita tanya kenapa nak baca Quran? Tidak ada orang meninggal lagi. Nanti kalau baca Quran apa juga? Waktu ada orang meninggal nanti baru kita cari Quran, kita baca Quran. Jadi maknanya membaca Al-Quran itu tidak tergantung kepada kondisi. Tidak tergantung kepada kondisi. Kenapa beribadah? Karena nikmat banyak sekali diberikan oleh Allah. Diberikan nikmat ini, diberikan nikmat itu. Kita tanya kenapa nak ibadah lagi? Enggak pernah diberikan nikmat lagi oleh Allah. Maka enggak mau ibadah lagi. Maka ibadah itu tidak tergantung kepada kondisi. Apapun kondisi kita. Apakah kaya, miskin. Kita punya jabatan, tidak punya jabatan. Apakah dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang. Ibadah kita stabil, terus stabil. Maka disitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai ketika diberikan jabatan, diberikan harta yang banyak, kita sudah mulai down, Pak, ibadahnya down. Dulu sebelum nggak ada apa-apa kita salatnya luar biasa, zakat luar biasa, ibadah luar biasa, baca Quran luar biasa. Ini sudah sibuk sekarang. Baca Quran pun tidak lagi, ibadah pun tidak ada lagi, ibadah kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Ini yang pertama. Jadi untuk mengobati penyakit yang pertama, supaya yang tiga-tiga tadi bisa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Nuh memerintahkan beribadahlah kepada Allah. Jadi ibadah yang dalam 3 pengertian tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, wattaquhu. Ya, syarat yang kedua, kalau Allah ingin mengangkat bala dari sebuah kampung, dari sebuah negeri, lakukanlah hal yang kedua, wattaquhu. Apa maksud wattaquhu? Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau menafsirkan wattaquhu di sini imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Jalankanlah perintah Allah, tinggalkanlah apa yang dilarang oleh Allah. Niscaya musibah itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini harus tiga-tiga, Pak. Harus tiga-tiga. Ya, tidak boleh satu-satu. Tidak boleh yang pertama saja. Oh, saya sudah lakukan yang pertama, tidak boleh yang pertama saja. Yang kedua juga harus lakukan. Yang kedua, tinggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas jangan pernah membantah. Seorang bawahan yang tidak pernah membantah pimpinannya, ya, maka dia akan diberikan reward.
dan mungkin akan diberikan sesuatu kepada dia yang tidak diberikan kepada orang lain. Kenapa? Dia patuh dan taat kepada perintah pimpinan. Ini begitu juga. Seorang yang patuh dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, azab tadi langsung diangkat kembali oleh Allah. Ini diperkuat dengan surah Al-Anfal. Dalam surah Al-Anfal Allah berfirman, "Ma yuf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum." Azab itu tidak akan jadi saya turunkan kepada satu kampung. Ini jatahnya mau diturunkan azab. Kenapa tidak jadi? Karena penduduk kampung itu sudah teringat kepadaku, kata Allah. Syakartum, dia bersyukur kepadaku, wa amantum, dan dia beriman kepadaku, maka azab itu tidak jadi saya turunkan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, ini makna wattaquhu, bertakwalah. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, apa makna wattaquhu dan bertakwalah kamu kepada Allah? Imam Al-Qurtubi mengatakan, antattaqiyallah fi af'alikum wa aqwalikum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan menjaga seluruh anggota tubuh ini. Jangan pernah zalimi orang lain. Kalau kita zalimi orang lain, minta maaf dulu. Kalau enggak, azab akan terus turun kepada kita. Kalau kita makan haram, maka jumpai orang yang sudah kita zalimi tadi. Kita ambil punya dia, hak dia, kembalikan kembali. Tidak ada cara lain, kecuali dia memaafkannya. Tidak ada cara lain. Kalau dia minta kembalikan semua punya saya, harus kita kembalikan. Kalau enggak, kita hidup dalam azab selalu. Kita hidup dalam azab selalu. Ini seperti Nabi Yunus alaihissalam. Allah memberikan contoh Nabi soalnya begini. Nabi saja dibuat seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang bukan nabi. Nabi Yunus alaihissalam, Allah mengungkapkan dalam Al-Qur'an fi dhulumatin thalath. Nabi Yunus hidup dalam 3 kegelapan. Kegelapan yang pertama adalah gelapnya dosa. Ya, gelap dosa. Maka dosa itu diibaratkan sebuah kegelapan. Sudah satu. Yang kedua, gelapnya perut ikan. Berarti begitu besarnya ikan itu, gelapnya perut ikan. Sehingga di dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan, ikan yang menelan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam masih hidup sampai sekarang. Kapan dia mati? Ketika kiamat nanti. Mana buktinya? Beliau punya dalil. Ya. Yang ketiga, fi dzulumatin thalas, kegelapan air laut. Air laut itu makin ke dalam, makin gelap, makin ke dalam, makin gelap. Sehingga digambarkan dalam Al-Quran, idza akhraja yadahu lam yakat yaraha. Kalau kamu keluarkan tanganmu di laut itu, di kedalaman itu, kamu tidak bisa lihat tanganmu, tidak nampak lagi tanganmu. Kalau kita di permukaan laut, kita menyelam, kita lihat mentandu. Dia masuk lagi ke dalam, sudah agak gelap. Masuk lagi ke dalam, sudah susah. Bahkan makin ke dalam, maka tidak nampak apa-apa. Maka di dalam lautan itu gelapnya luar biasa. Makanya orang yang sering menyelam itu bermasalah dengan telinganya. Dengan telinga bermasalah. Apalagi dia sudah menyelam sampai ke bawah, bisa meledak nih, gendang telinganya bisa meledak. Kenapa? Karena kedalaman yang dalam sekali dan gelap sekali. Dan tidak bisa disesuaikan dengan ini manusia, kondisi manusia. 3 kegelapan. Apa kata Allah? Kenapa saya lakukan itu? Karena Nabi Yunus alaihissalam berbuat kesalahan denganku, kata Allah. Punya kesalahan denganku. Apa kesalahannya? Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Dia tidak mau berdakwah. Dia tidak mau berusaha dulu. Cuma berusaha dulu dakwah. Setelah itu baru tinggalkan. Ini tidak. Dia tinggalkan kaumnya. Setelah itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dia ditelan oleh ikan dalam 3 kegelapan. Kalau bukan dia itu minta maaf kepadaku, kata Allah. Dia mengakui dosanya kepadaku. La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia akan terus berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Ya, inilah landasan Ibnu Abbas. Kalau ikan itu masih hidup sampai sekarang. Kalau Nabi Yunus tidak beristighfar, minta maaf kepada Allah terhadap dosa-dosa yang dilakukan, sampai sekarang masih berada dalam perut ikan itu sampai hari kiamat nanti. Termasuk kita juga. Kalau kita dosa terus kita lakukan, tangan ini masih berdosa, mata ini masih berdosa, perut masih berdosa, kaki masih berdosa. Kita terus berada di dalam kegelapan, kesusahan, susah tapi kapan berhenti susah? Ketika meninggal yang baru berhenti susah. Susah apa? Susah fisiknya saja. Nanti sudah masuk ke alam lain, sudah susah jiwanya lagi. Ya jiwa sudah susah, maka mudah dulu berhenti. Kalau tadi susah fisiknya susah. Kalau ini sudah susah lain lagi. Ya. Bahkan di dunia ada yang susah dua-dua susah, fisik dan batinnya dia susah. Kenapa? Karena diazab fisik dan diazab batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti dia meninggal dunia, ini yang zahir ini sudah enggak ada lagi karena sudah berpisah.
maka sudah mulai susah yang selanjutnya, yaitu susah batin lagi dia ketika berada di alam barzakh. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna wattaqu. Ada di dalam tafsir lain, wattaqu itu maknanya khafu, takutlah kepada Allah. Ketika kita ingin mengambil punya orang lain, aduh saya nggak berani ini, nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah bagaimana? Ketika seorang pergi ke mall, kenapa dia takut mengambil barang sembarangan? Karena dia melihat CCTV yang banyak sekali. CCTV dia takut, tapi malaikat tidak takut. CCTV dia takut, tapi Allah tidak takut. Ya. Kenapa? Karena yang ada sama dia itu adalah gambaran zahir saja. Sedangkan Al-Quran mengatakan apa? Ada zahir, ada batin. Jadi manusia itu semua amal ibadahnya dicatat oleh dua malaikat batin yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Kapan bisa melihat? Ketika dia meninggal dunia nanti baru bisa dilihat. Ini rupanya malaikat yang mencatat saya. Ini malaikat yang mencabut nyawa saya. Ini iblis yang terus menggoda saya. Ini setan yang menggoda saya. Ini jin ya. Ini jin yang selalu memberikan was-was kepada saya. Baru kita nampak. Kenapa? Karena kita sudah berada juga di alam mereka, alam gaib. Nanti baru nampak. Kalau sekarang tidak nampak lagi. Jadi makanya ini tergantung kepada keimanan kita. Makanya diberikanlah tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim. Maka Allah mengatakan fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Apa ada kitab lain? Apa ada kitab lain selain Al-Qur'an? Sehingga kamu itu bisa percaya terhadap apa yang aku beritahukan, kata Allah. Saya beritahukan ini kamu tidak percaya. Saya beritahukan lagi tidak percaya. Saya beritahukan lagi tidak percaya. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Dengan apa lagi saya kasih tahu supaya kamu percaya, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan hal-hal yang gaib itu. Makanya kenapa orang-orang yang meninggal itu ketika dia mau meninggal dia minta kepada Allah, kembalikan saya ya Allah. Kenapa? Karena dia sudah tahu hakikat gaib itu. Ketika meninggal dia baru melihat bahwa malaikat rupanya ada pencatat saya, ada ini saya. Dia minta kembali, ya Allah kembali. Saya baru yakin kalau hari kiamat itu ada. Saya baru yakin kalau padang mahsyar itu ada. Saya baru yakin kalau ada kehidupan setelah kehidupan setelah mati. Kita mati, ada kehidupan setelah itu. Baru saya yakin, ya Allah, tolong kembalikan saya. La asaddaqanna wa akunanna minas salihin. Kembalikan saya sebentar saja, saya mau bersedekah. Begitu dahsyatnya sedekah. Dan saya mau jadi orang saleh. Allah mengatakan tidak. Perjalanan tidak akan mundur kembali. Perjalanan terus berlanjut. Tidak akan pernah mundur. Seorang yang mau sakaratul maut tidak bisa mundur kembali, kata Allah. Dia akan terus melalui masa-masa itu. Seorang yang akan masuk ke dalam neraka, akan masuk ke dalam surga, pasti melalui illa wariduha. Pasti dia melalui neraka. Makanya seorang yang akan masuk ke dalam surga, sebelum dia masuk dia akan tahu bagaimana kondisi neraka. Ini sesuai dengan ayat ini. Illa wariduha. Kecuali ada orang-orang khusus nanti. Ya, ada orang-orang khusus. Ketika di padang mahsyar memang langsung dia akan masuk ke dalam surga. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini sudah dua. Kemudian yang ketiga, wa ati'un. Ya, apa ati'un itu? Kalian tidak bisa beribadah. Kalian tidak bisa takut kepada Allah tanpa arahanku, kata Nabi Nuh alaihissalam. Maka ikutilah arahanku. Ya, patuhlah kepadaku. Makanya nanti seperti kita tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih detail kecuali apa? Dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patuhilah saya. Maka Allah katakan kalau kalian patuh ke Muhammad berarti sudah patuh kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Risalah yang dibawanya adalah risalahku. Karena kita tidak bisa keterbatasan ilmunya, maka kita harus patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga harus mengikuti para ulama. Ya, kenapa? Karena keterbatasan ilmu kita. Di sini Nabi Nuh dianggap sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul yang paham risalah dan kaumnya tidak paham. Kalau kalian ingin paham risalah Allah itu, maka patuhlah kepadaku, kata Nabi Nuh alaihissalam. Makanya kepatuhan itu ada 3. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Ya. Ada jamaah bertanya begini. Patuhlah kepada Allah, patuhlah kepada Rasul, patuhlah kepada ulil amri. Bagaimana cara patuh kepada ulil amri? Apakah mutlak harus patuh atau bagaimana? Seorang ketika patuh kepada Allah, ati'ullah itu mutlak harus patuh. Apapun kondisi kita. Kondisi sedang sakit, kondisi sedang kaya, sedang miskin, wajib patuh kepada Allah.
Salat tidak boleh ditinggalkan. Wajib patuh kepada Allah untuk melakukan ibadah salat. Wajib patuh kepada Allah untuk mengeluarkan zakat. Wajib patuh kepada Allah dalam melakukan hal-hal kewajiban-kewajiban. Ini mutlak, patuh kepada Allah mutlak. Yang kedua, patuh kepada Rasulullah mutlak juga. Ya, mutlak patuh. Maka Rasulullah mengatakan, wa ma nahaitu, apa yang saya larang tinggalkan, apa yang saya suruh lakukan, kata Allah. Karena semua yang saya lakukan ini tidak ada lain kecuali di bawah kontrolan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban untuk patuh kepada Allah itu mutlak, patuh kepada Rasulullah itu mutlak. Yang ketiga, wa ulil amri. Ulil amri itu pimpinan. Apakah mutlak? Makanya pada yang pertama ini ati'u patuhlah. Yang kedua wa ati'u, yang ketiga tidak ada ati'u. Yang ketiga wa ulil amri, kepada pemimpin kalian. Semasa pemimpin itu tidak mengajak kita kepada maksiat, wajib patuh kepada pemimpin. Termasuk orang tua. Kedua orang tua kita Allah katakan, siapapun dia tidak sama akidah dengan kita. Kita beragama Islam, dia akidahnya bukan Islam, agama selain agama Islam. Kita wajib patuh kepada dia selama dia tidak menyuruh kepada kejahatan. Seorang anak itu orang tuanya wajib dia mandikan, dia ganti pampersnya, dia beli pakaian, dia rawat orang tuanya, dia berikan makanan pada orang tuanya yang sudah uzur. Wajib seorang anak. Kenapa? Itu orang tuanya, apapun kondisinya. Dia berbeda akidah dengan kita. Tetapi kata Allah, kalau dia itu ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tutihuma. Ketika mereka itu berdua menyuruh kalian untuk syirik kepadaku, jangan pernah patuh kepada mereka. Jangan pernah patuh. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati. Bapak Kapolres kita, Pak Kapolres Banda Aceh, beberapa bulan yang lalu ketemu sama saya. Jadi kata beliau begini, ini gimana nih Ustaz? Kita patuh kepada lalu lintas, pakai helm. Apakah ini seorang wajib patuh atau bagaimana ini? Tolong carilah di dalam Al-Quran. Jadi saya bilang begini, enggak apa-apa, saya cari nanti aturan-aturan lalu lintas dalam perspektif Al-Quran. Ya, apakah wajib patuh atau tidak? Saya ungkapkan situ dalil-dalil semuanya. Seorang wajib patuh. Kenapa? Aturan yang dibuat itu untuk kemaslahatan kita bersama. Makanya pakai helm, apalagi semuanya itu, aturan itu tidak ada alasan untuk menolak aturan itu. Karena apa? Aturan itu demi kemaslahatan manusia semuanya. Mana contohnya? Tertib-tertib lagi. Ini ada di dalam Al-Quran ketika Nabi Sulaiman alaihissalam beliau membagi-bagi kelompok-kelompok. Ada kelompok binatang, kelompok mereka tertib semuanya. Ya, tertib semuanya. Pengaturan ini binatang tadi wajib patuh kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya kalau tidak patuh, maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ketika Nabi Sulaiman menyuruh kepada yang baik-baik demi kemaslahatan mereka, maka wajib untuk dipatuhi. Kecuali menyuruh kepada hal yang tidak baik. Ini kalian membuat ini, buat kerusakan ini, itu yang tidak ada baik. Maka tidak wajib patuh. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Kalau sudah melakukan 3 hal itu, ya 3 hal tadi sudah kita lakukan, maka akan diberikan apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan diberikan reward oleh Allah. Allah akan melakukan satu hal. Yaghfir lakum min dzunubikum. Allah akan mengampuni. Ini kalau ada terjemahan, saya mau dibaca terjemahan sebentar. Ada terjemahannya. Jangan nanti kita salah paham. Saya kok sudah lakukan 3 hal, apakah ada ampun dosa? Kenapa tidak diampuni dosa saya? Saya sudah melakukan 3 hal ini. Tapi kenapa masih berdosa? Ada terjemahan, Pak? Enggak ada. Iya, coba baca. Niscaya dia mengampuni sebagian dosa-dosamu. Sudah. Kok sebahagian dosa, Pak? Saya tidak menyangkal terjemahan. Terjemahannya sudah benar. Penerjemah menerjemahkan min ini adalah litab'id. Ini sebagaimana penafsir-penafsir lain. Kenapa sebahagian dosa kita yang diampuni oleh Allah? Dosa itu ada 2. Ada dosa muta'alliqun birabbin. Seorang punya dosa dengan Allah. Contoh dia tidak salat, tidak beribadah, dia dosa dengan Allah. Yang kedua dosa dengan hamba. Bagaimana dosa dengan hamba? Dia menganiaya orang lain. Dia menzalimi orang lain. Dia makan punya orang lain. Makan haram punya orang lain. Dia mengurangi timbangan punya orang lain. Maka Allah katakan dosamu saya ampuni sebahagian. Sebagian apa? Yang berhubungan denganku saja.
Kalau dengan hambaku hana urusan dulu, kata Allah. Kamu minta maaf sama dia dulu. Sampai mati kamu sehebat apapun ibadahmu, kamu bertobat kepadaku, saya terima taubatmu. Tapi kalau untuk dengan manusia tidak ada cara, kata Allah. Kamu harus minta maaf sama dia. Maka kita ketika mendalimi orang lain, kita makan haram, kita makan punya orang lain, kita bertaubat kepada Allah, tidak akan pernah diampuni dosa kita, kecuali sebahagian saja. Maka ini namanya yaghfir lakum min dzunubikum. Min itu litab'id. Contoh tab'id lain lagi. Famsahu bi ru'usikum. Imam Asy-Syafi'i mengatakan ba itu adalah litab'id. Maka membersihkan, menyapu kepala rambut sebahagian saja. Karena beliau mengatakan ba litab'id. Ya, nih ba litab'id. Tetapi sebagian mengatakan ba itu tidak untuk semuanya. Ya, untuk semuanya. Jadi maka inilah dikatakan wa yaghfir lakum min dzunubikum. Kita jangan salah nanti. Ini saya sudah minta ampun, sudah bertobat, sudah berapa kali bertobat. Tapi kenapa masih susah hidup saya? Rupanya sebahagian diampuni oleh Allah, sebagian tidak. Kita masih mendalimi orang lain. Dosa kita masih sangkut dengan orang lain. Maka tidak ada cara lain kecuali kita minta maaf. Ini masalahnya gimana? Kita sudah mendalimi orang lain. Orang yang kita dalimi sudah meninggal dunia. Bagaimana cara minta maaf? Ya. Di dalam kitab Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, kalau seorang berdosa dengan Allah, dia cukup bertobat dan tidak mengulangi lagi. Dia minta maaf pada Allah. Kalau seorang berdosa dengan hamba, maka dia harus mencari hamba itu dan minta untuk dihalalkan apa yang sudah diambil tadi. Harus dia kembalikan. Tidak ada cara lain, Pak. Harus ambil harta ini punya saya kembalikan semuanya untukmu. Ini punya yang saya ambil, saya kembalikan. Kalau kata orang tadi mengatakan tidak masalah, sudah saya maafkan. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau tetap tidak dimaafkan, kita bermasalah di padang mahsyar nanti sama orang tersebut. Ini masalahnya dia sudah meninggal, bagaimana caranya? Imam Al-Ghazali memberikan solusi. Caranya, coba perkirakan dulu berapa sudah harta yang kamu zalimi si bulan. Oh, ada 50 juta saya zalimi si bulan. Karena bukan satu orang, si bulan dizalimi, Pak. Dikurangi timbangan. Ambil duit 50 juta itu, kemudian apa? Dirikanlah sesuatu, membuat masjid atau kasih bantuan ke masjid. Niatkan saja ini untuk orang-orang yang saya zalimi, ya Allah. Mereka sudah tidak ada lagi, ya Allah. Tolong pahalanya ini paling enggak untuk mereka, ya Allah. Ya, ini harta yang sudah saya zalimi. Satu. Yang kedua, kalau kita nak tahu juga yang pertama tadi dulu. Ketika meninggal cari sanak familinya dulu. Kalau tidak ketemu, maka ambil harta tadi itu, sedekahkanlah, niatkanlah untuk orang ini. Dua. Yang ketiga, kita harta tak punya lagi. Gimana mau kasih lagi kepada dia? Kita punya mendalimi si fulan sudah 50 juta. Ini duit tak punya lagi, Pak. Bagaimana caranya? Maka Imam Al-Ghazali mengatakan berdoalah kepada Allah. Bagaimana doanya? Ya Allah, mudah-mudahan si fulan tidak menuntut saya di padang mahsyar. Terus kita berdoa seperti itu. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, saya tidak bisa menjamin. Dia tidak menuntut. Seorang itu pasti dia mencari cara untuk bisa bisa mengelak dari neraka. Maka supaya dia bisa mengelak dari neraka, dia menunjuk orang-orang yang pernah bermasalah dengan dia. Ya Allah, si fulan pernah mengambil punya saya. Si fulan pernah, kamu mau apa? Saya mau kebaikan dia lemparkan ke saya, kejahatan lemparkan ke dia. Kenapa? Karena di depan itu neraka, ya Pak. Di depan neraka. Kalau di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ada juga dibahas dalam kitab Tafsir Sawi, itu perjalanan dari padang mahsyar. Kalau kita mau jalan kaki 500 tahun baru sampai ke neraka. Tetapi suara neraka itu sudah bisa didengar oleh manusia-manusia yang ada di padang mahsyar. Maka begitu takutnya dia. Kenapa? Karena di depan itu neraka. Karena takutnya dia di depan neraka, dia mengelak. Ini kalau masuk neraka bagaimana? Ya Allah, si fulan ada dosa dengan saya, si fulan dia menzalimi saya, si fulan mengambil punya saya. Jadi maknanya apa? Kejahatan saya lemparkan ke si fulan. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini makna min di sini. Artinya tidak sebagian semua dosa. Kita ketika bertobat tadi malam kita bertobat kepada Allah. Itu dosa kita dengan Allah saja. Sedangkan dengan hamba tidak ada urusan. Dengan hamba kalian urusan sendiri kata Allah. Minta maaf sendiri sama dia. Tidak ada urusan sama saya. Oh, kalau tidak minta maaf bagaimana? Siap-siapkan saja amal ibadah kalian. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, siap-siapkan saja. Kita pernah mendalimi si A, ambil pahala haji. Pahala haji, dah haji. Kita kumpulkan duit. Kita ibadah haji itu dua ibadahnya, Pak. Ibadah badaniah, ibadah maliyah. Kita sudah menyisihkan waktu selama 1 bulan untuk beribadah. Kita mengumpulkan duit bertahun-tahun. Tetapi dengan mudah sekali ketika di padang mahsyar,
Diambil kebaikan kita haji kita diberikan kepada si A. Padahal kita cuma ngomongin saja dia. Atau kita mengambil harta dia. Itu belum lagi dengan si B. Kita juga menzalimi dia, diambil pahala umrah kita diberikan lagi. Diambil pahala tahajud diberikan lagi. Diambil pahala diberikan lagi sehingga sudah nol. Sahabat bertanya, kalau sudah nol bagaimana ya Rasulullah? Fatukhadu khatayahu. Diambil kejahatan orang yang kita zalimi tadi, diberikan kepada kita. Kemudian setelah itu sahabat bertanya lagi, kalau sudah habis bagaimana ya Rasul? Tsumma tutrahu finnar. Dia dilemparkan ke dalam neraka. Maka hati-hati. Jadi makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti sahabatnya, kalian jangan berbuat kejahatan dengan orang lain. Minta maaf saja sama orang lain. Minta maaf. Karena dikhawatirkan nanti kalian akan rugi nanti, rugi sendiri. Kalian zalim sendiri. Kita mengata-ngatai orang lain sama seperti menzalimi diri sendiri. Kita menuduh orang lain macam-macam sama seperti menzalimi diri kita sendiri. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Yaghfir lakum min dzunubikum. Ini satu. Kemudian yang kedua, kita ambil sampai yang kedua saja. Yang kedua. Wa yuakhirkum ila ajalim musamma. Saya mohon terjemahan lagi. Sambungannya lagi ya. Yang pertama ini kalau kita melakukan 3 hal ini, kita akan dimaafkan sebagian dosa kita. Satu. Yang kedua, dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai kepada batas waktu yang ditentukan. sudah. Memanjangkan umur. Ini agak keliru. Makanya terjemahan ini disangkal oleh beberapa penafsir. Ini umur tidak bisa panjang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada istilah panjang umur. Makanya umur sekian kita panjangkan lagi, tidak ada. Yang dimaksudkan di sini, itu keliru, terjemahannya keliru. Akan dipending, azabnya dipending, bukan umurnya. Jadi bukan umurnya. Ini tidak berkait dengan umur. Sedangkan nanti ada ayat lain begini. Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ajal seseorang itu tidak akan pernah dipanjangkan dan dipendekkan kalau sudah sampai waktunya. Ini si fulan umur 63 tahun meninggal 63 tahun. Tidak lebih sedetik pun. Si fulan meninggal umur 70 tahun, maka 70 tahun itu tidak ada sedetik pun. Yang dimaksudkan dengan ayat ini, kalau di dalam kehidupan dia, azab akan turun kepada dia, tetapi gara-gara dia melakukan 3 hal tadi, azab tadi itu tidak jadi. Ini yang dikatakan dengan wa yuakhirakum ila ajalin musamma. Azab itu dipending oleh Allah, tidak jadi. Bahkan tidak diturunkan kepada kita. Mana dalil yang lain? Ma yuf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Azab tidak akan jadi aku turunkan kalau seandainya manusia waktu itu dia bersyukur kepadaku dan dia beriman kepadaku. Berarti ini enggak ada kaitan dengan masalah umur ya. Enggak ada kaitan dengan masalah umur. Ini masalah azab ini. Maka azab itu tidak jadi. Kaum Nabi Nuh kan 3 yang dilakukan. Azabnya 3. Kalau seandainya kalian bertakwa ini, azab ini akan aku angkat kata Allah Subhanahu wa taala. Azab bukan umur, tidak ada kaitan dengan umur. Kalau umur itulah yang ke bawah tadi. Sekarang kita sambung sedikit lagi. Inna ajalallah idza jaa la yu'akhar law kuntum ta'lamun. Sambung lagi. Sampai batas-batas waktu yang ditentukan. Sungguh ketentuan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda. Sudah. Seandainya kamu mengetahui. Yang pertama itu ketika cerita masalah ajal itu apa? Azab. Sudah, satu. Yang kedua ketika cerita tentang ajal itu umur. Yang kedua baru umur, Pak. Ini baru umur. Makanya ketika cerita tentang azab bisa diangkat. Azab bisa dipending, enggak jadi. Oh, ini hanya jadi azab, enggak jadi, Pak. Tetapi ketika kita mengulangi lagi, azab ini bisa saja menimpa kita. Satu. Yang kedua, masalah umur, ini sebenarnya umur, Pak. Idza jaa ajaluha, apa ini? Idza jaa la yu'akhar. Jadi kalau seandainya ajal sudah sampai, umur itu tidak bisa ditambah dan dikurang. Kalau kamu paham betul apa maksudnya. Kamu dekat dengan Al-Quran, kamu dekat dengan hadis, kamu dekat dengan Taurat, kamu dekat dengan Injil. Karena di dalam Al-Quran menceritakan umur seseorang itu tidak akan pernah dilebihkan dan dikurangkan. Maka manfaatkanlah umur yang diberikan oleh Allah untuk beribadah, berinteraksi sosial, untuk sabar dan lain sebagainya. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena kita tidak tahu.
Karena bisa saja ada yang diberikan batasan waktu 40 tahun, ada bisa 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Kalau umur tidak bisa ditambah dan dikurang. Tetapi kalau azab bisa. Azab bisa ditambah, kenapa? Kalau kaum itu belum bertobat, azab terus, azab terus, azab. Oh, mereka tidak lagi, maka azab akan diangkat. Ya, jadi ayat ini ceritanya tentang dua hal. Yang pertama azab, yang kedua umur. Ya, yang kedua umur. Tetapi penerjemah sudah duluan menerjemahkan umur. Ya, ini agak keliru ya. Umur tidak bisa dipanjangkan dan dipendekkan. Makanya kalau kita berdoa, ya Allah panjangkan umur. Bagaimana mau dipanjangkan umur? Tapi mintalah doa, ya Allah berkahilah umurku ya Allah. Berkahi umurku. Maksudnya dalam tenggang waktu ini sebentar lagi meninggal dunia. Sampai saya menunggu meninggal dunia, berikanlah keberkahan. Hidup saya berkah, saya lakukan ini berkah, interaksi berkah, semua berkah ya Allah. Berikanlah dalam waktu yang pendek keberkahan dalam hidup. Maka kita minta berkah ilmu, berkah umur. Ya Allah berkahilah umurku ya. Bukan panjangkanlah umur. Umur tak bisa dipanjangkan dan dikurangkan. Seperti yang sudah tertulis ya seperti itu. Termasuk malaikat juga. Malaikat tidak tahu kapan tiupan sangkakala yang pertama. Tidak tahu malaikat. Termasuk malaikat peniup sangkakala sendiri tidak tahu kapan kiamat. Tidak tahu dia. Berapa umur beliau tidak tahu. Kapan berakhirnya tidak tahu juga. Maka karena kita tidak tahu juga, maka kita terus beribadah. Lakukanlah kebaikan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Ya, saya rasa cukup sekian saja. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut ayat yang ke-6. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.